Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Saudaraku, Islam adalah agama yang penuh keadilan dan jauh dari kezaliman. Oleh karena itu Islam juga memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Secara bahasa, zalim atau az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Disebutkan dalam Lisanul Arab. Az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saudaraku, perbuatan zalim terlarang dalam Islam. Terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela dan melarang perbuatan zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud 18. Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surat Hud 102. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Quran Surat Saba 40. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Quran Surat Ghafir 18. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-An'am 21. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim." Hadis Riwayat Muslim No. 2577. Beliau juga bersabda, "Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat." Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2447, Muslim No. 2578. Beliau juga bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Hadis Riwayat Muslim No. 2564. Jelas sudah bahwa Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya melarang kezaliman dalam bentuk apapun. Bahkan wajib untuk berbuat adil dalam segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surat Al-Maidah 8. Saudaraku, perbuatan zalim menyebabkan pelakunya mendapat keburukan di dunia dan di akhirat. Di antaranya, orang yang berbuat zalim akan dikisyash pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda." Nabi bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka." Hadis Riwayat Muslim No. 2581. Saudaraku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim, terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya, maaf pada hari ini, di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal solih akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2449. Saudaraku, orang yang berbuat zalim mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu, hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Quran Surat Ghafir 52. Saudaraku, laknat dari Allah Azza wa Jalla artinya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis Riwayat Al-Bukhari No. 2447, Muslim No. 2578.
Saudaraku, doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1496, Muslim nomor 19. Saudaraku, orang yang berbuat zalim jauh dari hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah, 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah. Quran Surat Al-An'am, 21. Saudaraku, kezaliman adalah sebab bencana dan petaka. Allah Azza wa Jalla berfirman, berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Quran Surat Al-Hajj, 45. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berbuat adil dan mencegah kezaliman untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.